Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Yanani Nugroho dengan NIM 240201020752 MJ 604 mata kuliah Organizational Behavior program studi manajemen PJJ S1. Kali ini topik yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis fenomena hybrid working studi kasus DJP selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan tuntutan adaptasi. Disrupsi mendadak pandemi COVID-19 memaksa perubahan drastis dalam cara kerja secara global pada awal tahun 2020. Tantangan DJP sebagai institusi strategis pengumpul penerimaan negara, kantor tidak bisa berhenti beroperasi. Namun, pelayanan dan pengawasan harus tetap berjalan. Solusinya yaitu adopsi secara cepat work from home yang kemudian berkembang menjadi hybrid working. Topik bahasannya yaitu mengenai teori motivasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi modern, komunikasi dan konflik, serta adaptasi konkret DJP. Pertama, teori motivasi Maslow. Kebutuhan keamanan safety terpenuhi karena pegawai merasa aman dari virus. Kemudian minusnya kebutuhan sosial menjadi tantangan karena muncul rasa terisolasi. Terutama bagi ekstrovert ya, agak terisolasi sendiri di rumah gitu. Kurang pergaulan, cuma bisa melalui handphone, video call, Zoom, atau Teams. Kemudian teori motivasi yang kedua yaitu faktor Herzberg, hygiene factor. Kondisi kerja berubah drastis, positif dari sisi kesehatan, negatif dari sisi fasilitas rumah. Motivator, meningkatnya rasa tanggung jawab dan otonomi. Kedua, gaya kepemimpinan. Kalau dulu itu kan gaya tradisional ya, sebelum pandemi itu cenderung berbasis kehadiran fisik, pengawasan langsung, manajemen by walking around. Kemudian, gaya yang dibutuhkan saat hybrid yaitu kepemimpinan transformasional dan berbasis kepercayaan, trust-based leadership. Fokus pada output bukan input. Penilaian kinerja bergeser dari jam kerja di kantor menjadi tercapainya target dan kualitas hasil kerja. Empati dan komunikasi, pemimpin harus lebih proaktif menanyakan kondisi tim, memberikan dukungan teknis dan moral, dan memastikan kejelasan arahan secara virtual. Memberi otonomi, memberikan kepercayaan penuh kepada pegawai untuk mengelola waktu dan pekerjaannya secara mandiri. Struktur organisasi modern. Kalau struktur formalnya, secara formal DJP tetap merupakan organisasi birokrasi hierarkis. Namun, proses kerja secara praktik, cara kerja dipaksa menjadi lebih agile, lincah dan adaptif. Kolaborasi lintas batas, tim dari seksi bidang yang berbeda lebih mudah berkolaborasi melalui platform digital, misal via Zoom atau Microsoft Teams, tanpa harus terkendala lokasi fisik atau birokrasi rapat formal. Pengambilan keputusan secara cepat, kebutuhan respon cepat terhadap masalah wajib pajak atau kendala teknis mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih singkat di level tim. 4. Komunikasi dan konflik. Kanal komunikasi formal dan informal berpindah total ke platform digital. Aplikasi Nadine itu persuratan secara elektronik, email, WhatsApp group, dan Zoom atau Microsoft Teams. Tantangannya, hilangnya komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, intonasi dapat memicu misinterpretasi dan kesalahpahaman. Potensi konflik yang ada itu konflik tugas, ketidakjelasan pembagian tugas atau ekspektasi dalam mode jarak jauh. Keterbatasan jarak jauh ya, jadi ekspektasi mungkin sama kayak biasa, cuma karena jarak jauh jadi terbatas. Konflik hubungan, kesalahpahaman akibat komunikasi teks yang dingin atau kurangnya obrolan santai. Work-life conflict, batas antara waktu kerja dan pribadi menjadi kabur, memicu stres dan burnout.
Adaptasi konkret di DJP itu seperti apa sih? Resiliensi di tengah krisis, akselerasi digital layanan. Layanan yang sudah ada seperti e-filing, e-billing, e-bupot menjadi tulang punggung pelayanan. Konsultasi dan kelas pajak beralih ke mode online. Jadi melalui WhatsApp, email, atau melalui Zoom, Teams. Regulasi internal yang adaptif, penerbitan surat edaran direktur secara berkala untuk mengatur presentasi WFH, WFO, protokol kesehatan, standar kinerja, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada keamanan, tantangan besar adalah memastikan keamanan data wajib pajak yang diakses oleh pegawai dari berbagai lokasi. Ini diatasi dengan kebijakan keamanan siber yang ketat, misalnya penggunaan VPN sesuai dengan SE dengan peraturan yang ketat, ya, agar tercipta keamanan data wajib pajak. Sekian itu presentasi dari saya. Dan saya ada quotes nih dari Charles Darwin. Bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan, bukan juga yang paling cerdas, melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.